Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, menghadapi bulan Ramadan merupakan sebuah peluang, sebuah momentum yang sangat mulia untuk dapat kita sambut dan kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk menjalankan ibadah, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, sebagaimana telah dibacakan tadi dengan jelas menjelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Yang dipanggil di dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak beriman tidak dipanggil oleh Allah. Oleh karena itu, ini merupakan sebuah kehormatan dan kemuliaan bagi kita orang-orang yang beriman, karena kita mendapatkan panggilan istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus menyambutnya, kita harus meresponnya, dan kita persiapkan diri sebaik-baiknya. Kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kamu orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa adalah ibadah yang sudah diwajibkan oleh Allah terhadap umat sebelum kita. Oleh karena itu, dengan penyebutan tersebut bahwa puasa Ramadan bukan hal yang baru, bukan hal yang tidak pernah dilakukan, namun sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Dan di dalam ayat ini Allah juga menjelaskan apa tujuan kita berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kamu semua benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara kita untuk menyambut kehadiran bulan Ramadan yang sangat mulia? Sebagaimana seperti kita menyambut seorang tamu yang sangat mulia, tentunya kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, menata
dan merapihkan segala sesuatunya agar tamu yang mulia itu dapat datang dengan rasa gembira dan senang disambut oleh orang-orang yang menyambutnya. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa cara dalam kita menyambut kehadiran bulan Ramadan yang tujuannya adalah agar kita semua dapat melaksanakan ibadah bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapan yang pertama adalah persiapan rohani. Ini terkait dengan hati kita, agar menjelang bulan Ramadan kita bersihkan hati kita, kita sucikan hati dan pikiran kita, agar dengan ikhlas kita menyambut kehadiran bulan Ramadan. Di dalam hati kita banyak sekali penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, yang mengotori hati dan pikiran kita. Di antaranya adalah sifat syirik atau menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membesarkan Allah, membesarkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah terkadang ada dalam hati kita. Oleh karena itu, sifat syirik ini harus kita jauhkan dan kita isi dengan sifat ikhlas, dengan sifat kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hati kita menjadi bersih dan suci menghadapi bulan Ramadan yang sangat mulia. Persiapan yang kedua adalah persiapan ilmu. Karena di dalam ajaran Islam semua ibadah itu ada ilmunya, ada caranya, ada petunjuknya. Oleh karena itu di dalam melaksanakan ibadah, wabil khusus puasa Ramadan yang akan tiba, kita harus belajar, kita harus mengkaji, kita harus mengetahui bagaimana cara melaksanakan puasa Ramadan yang baik sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Karena banyak orang yang berpuasa, mereka tidak mengetahui apa itu puasa, apa saja yang harus ditinggalkan, apa saja yang harus dilakukan, hal-hal apa saja yang diperintahkan untuk diperbanyak di bulan Ramadan. Mereka tidak paham, mereka tidak mengetahui. Oleh karena itu, orang yang melaksanakan ibadah, termasuk ibadah Ramadan, tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan, maka ibadahnya sia-sia belaka, maka ibadahnya akan ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, meminjam istilah yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dia mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang berpuasa tanpa ilmu adalah mereka yang disebut dengan puasa perut. Artinya dia hanya menahan lapar dan haus dan menahan hubungan seks di siang hari, namun panca inderanya, hatinya tidak dijaga sehingga rentan untuk melakukan segala perbuatan dosa dan maksiat. Oleh karena itu, hal ini diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan orang melakukan ibadah puasa adalah puasa perut atau puasa awam. Kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atas. Banyak, tidak sedikit
orang yang berpuasa mereka tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan manfaat, tidak mendapatkan kebaikan kecuali hanya lapar dan haus. Oleh karena itu orang yang seperti ini ketika dia akan berbuka, dia sangat bergembira, dan bergembiranya adalah karena dia bisa makan dan minum kembali. Berbeda dengan orang-orang yang berilmu di dalam puasanya, dia menahan panca inderanya dari perbuatan dosa dan maksiat. Dia jaga mata dan telinganya, dia jaga mulut dan hidungnya, dia jaga kaki dan tangannya dari berbuat maksiat dan berdosa. Hal ini karena akan menghancurkan, karena akan membuat puasanya cacat dan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, puasa dengan ilmu berarti bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan panca indera kita dari berbuat jelek, berbuat maksiat dan berbuat dosa, serta menjaga hati kita untuk selalu bersih dan suci dari segala sifat-sifat yang tercela. Yang ketiga adalah persiapan fisik dan badan kita. Karena puasa membutuhkan kekuatan, puasa membutuhkan kesehatan. Oleh karena itu, beberapa hari lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Maka sejak sekarang ini kita persiapkan badan kita, kita persiapkan fisik kita dalam keadaan sehat walafiat. Hal ini bisa kita dengan cara melakukan olahraga yang teratur. Kita dapat makan yang teratur, makan sesuatu yang bergizi, dan jauhkan segala makanan-makanan yang akan dapat mengganggu usus dan lambung kita, karena itu akan menjadi bahaya bagi kita ketika kita akan melaksanakan ibadah puasa. Dan yang keempat adalah persiapan harta. Pertanyaannya adalah, apakah memang puasa itu bayar? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Maksud daripada persiapan harta adalah agar kita semua selama 11 bulan kita sudah bekerja, kita sudah berusaha mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki, simpanan uang yang kita miliki, kita sisihkan sebagiannya, kita khususkan untuk di bulan Ramadan ini, kita infakkan, kita sedekahkan untuk membantu orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang sangat mulia, yang sangat besar pahalanya di bulan Ramadan adalah bersedekah, memberikan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa di bulan Ramadan ini kita memberikan iftar ketika azan maghrib telah tiba kepada mereka yang melakukan ibadah puasa. Kita dapat mengirimkan makanan, bungkusan nasi, air, kurma dan lain sebagainya ke masjid-masjid di masjid ini, agar orang-orang yang mungkin mereka dalam perjalanan mampir, mereka dapat merasakan berbuka dengan makanan yang telah kita sediakan. Maka kata Rasulullah, orang yang seperti itu dia akan mendapatkan pahala
dari orang-orang yang dia berikan berbuka kepada mereka. Jika 10 orang dia memberikan berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan 10 pahala dari orang yang diberikan berbuka tersebut dan ditambah dengan pahalanya sendiri. Oleh karena itu, 4 persiapan ini harus kita benar-benar lakukan dengan sebaik-baiknya. Karena apabila kita dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, maka Ramadan bagi kita adalah bulan keberkahan, bulan kebaikan, bulan dilipat gandakan segala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan maghfirah, yaitu bulan pengampunan dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa atas dasar keimanan dan hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita sambut dengan sebaik-baiknya bulan yang sangat mulia ini, bulan yang sangat mengandung barokah yang sangat besar ini, dan dengan menyambutnya kita pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita merasa dengan hadirnya bulan Ramadan ini merasa tidak senang, merasa benci, merasa tidak lega hati. Jangan sampai seperti itu. Jauhkan dari sifat-sifat pesimisme, jauhkan dari sifat-sifat kita menolak kehadiran bulan Ramadan. Namun sebaliknya, kita harus hadapi dengan hati yang senang, dengan hati yang gembira, dengan senyuman, dengan kehadiran bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Karena dengan menyambutnya sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, maka dia akan dijauhkan dari siksa api neraka. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'anil niran. Siapa yang menyambut kehadiran bulan Ramadan dengan gembira, dengan senang hati, maka dia akan dijauhkan dari siksa api neraka. Oleh karena itu, sekali lagi kita sambut kehadiran bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahra siyami, marhaban ya Ramadan syahra qiyami. Selamat datang bulan Ramadan, bulan puasa kita semua. Selamat datang bulan Ramadan, bulan ibadah kita semua. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan rizki yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menyambut kehadiran bulan Ramadan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah yang sangat mulia ini dengan sebaik-baiknya dan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dan insya Allah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah,
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, sebentar lagi tamu yang mulia akan hadir di tengah-tengah hamba ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada hamba lahir dan batin untuk menyambutnya dengan sebaik-baiknya ya Allah, agar hamba semua ini orang-orang yang beriman dapat melaksanakan panggilan-Mu, yaitu berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan lamanya ya Allah. Ya Allah, tidak terasa umur hamba sekian ini ya Allah sudah semakin mendekat kepada ajal yang telah Engkau tentukan ya Allah. Hamba hanya memohon dari sisa umur tersebut ya Allah, agar Engkau jadikan umur yang barakah ya Allah, umur yang dapat menjembatani kami untuk mendapatkan ridha dan surga-Mu ya Allah, umur yang dapat kami menanam kebaikan dan kebaikan untuk mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, akhirilah hidup hamba dalam keadaan husnul khatimah. Akhirilah ucapan yang keluar dari lisan hamba kalimatul ikhlas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, selamatkanlah hamba, keluarga hamba, bangsa ini dan para ulamanya ya Allah dari segala kejahatan dan kezaliman orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya Allah. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah.